Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat desa, para pengguna OpenSeed di seluruh Indonesia. Kali ini saya akan update cara terbaru install OpenSeed API, atau yang fungsinya untuk agar supaya aplikasi layanan mandiri OpenSeed versi Android bisa diakses, dan layanan ini hanya berlaku bagi pengguna OpenSeed yang premium ya. Jadi langsung saja, bagaimana caranya? Anggap saja kita sudah paham ya cara login ke cPanel website kita. Tentu pertama-tama adalah kita buat dulu subdomainnya ya. Kita klik menu domains ini, lalu kemudian klik create a new domain. Kita hilangkan centangnya yang ini ya. Anggap saja namanya API Pasir Indah. Oke, api.pasirindah.web.id. Ini disesuaikan saja nanti dengan domain utamanya ya. Kita klik yang ini, lalu kemudian klik submit ya. Oke, subdomain untuk lokasi penginstalan OpenSeed API kita sudah tercipta. Coba kita lihat isinya. Ini kita hapus saja ya dulu ya. Lalu setelah itu kita lihat panduannya ya. Kita lihat panduannya. Panduan untuk penginstalan OpenSeed API ini nanti bisa diakses sesuai alamat yang tertera di sini ya. Kita pastekan di sini alamat panduannya. Nah, perlu untuk dipahami pertama-tama di sini sudah diberikan informasi ya. Di sini pada alamat panduannya kita dikasih tahu kebutuhan sistem seperti apa yang diperlukan sebelum menginstal OpenSeed API ini. Jadi pada versi 7.4 kemarin ini masih bisa menggunakan PHP versi 7.4, namun saat ini sudah versinya 23.03 ya. Dan ini minimal PHP-nya harus versi 8.0 atau bisa 8.1 maupun titik 2 atau seterusnya ya. Nah, kali ini kan kita akan belajar bagaimana cara penginstalannya di hosting. Nah, kita scroll ke bawah. Di sini sudah dikasih tahu, kita disuruh login ke cPanel, tadi sudah kita lakukan. Lalu kemudian yang kedua kita disuruh mengakses menu terminal ya. Jadi perlu untuk dipahami bahwa cara ini hanya berlaku bagi cPanel yang sudah memiliki akses terminal ya. Maksudnya adalah cara penginstalan yang khusus sesi ini hanya berlaku bagi cPanel atau hosting yang sudah menyediakan menu terminal. Kalau dengan cara manual, cara ini tidak bisa digunakan. Oke. Lalu kemudian kita kembali ke panduan. Tadi menu terminal sudah kita buka. Lalu yang ketiga, kita disuruh jalankan perintah berikut sesuai dengan perintah di bawah ini. Untuk mempercepat panduan, kita copy aja ya. Sebenarnya tujuan foldernya ini bisa disesuaikan ya teman-teman ya. Misalnya kalau di panduan ini kan OpenSeed strip Laravel. Nanti kalau memang teman-teman mau
menggunakan kata lain bisa juga, mungkin contoh api gitu bisa juga. Ini sekedar contoh saja biar cepat, kita copy aja ya. Lalu kemudian kita enter. Nah, setelah itu kita kembali ke panduan. Kita disuruh ini ya, untuk langkah keempatnya. Klik enter. Lalu kemudian kembali lagi ke panduan. Jadi ini kita disuruh rename ya. Kita cek dulu ya. Tadi foldernya, kita cari folder lokasinya yang tadi ya di sini. OpenShift Laravel ini ya. Sesuai dengan lokasi git clone yang tadi. File env.example ini kita disuruh rename dulu ya. Kita disuruh rename sampai menjadi .env. Lalu kemudian kita rename file. Setelah itu kita klik kanan ya, edit. Lalu kemudian pertama-tama yang sangat perlu untuk dikonfigurasikan adalah database. Nanti teman-teman untuk konfigurasi database ini nanti teman-teman bisa cek di sini ya, di lokasi penginstalan OpenShift-nya, di folder desa, folder config. Nah, di sini nanti teman-teman bisa lihat username maupun password database OpenShift-nya di sini ya. Namun kali ini saya akan menggunakan database contoh ya, sebagai pembelajaran saja. Ini database-nya ini database-nya kita pastekan di sini. Kebetulan username-nya juga sama tadi. Lalu kemudian password ya, password ini kita copy, lalu kemudian kita paste di sini ya. Setelah itu untuk alamatnya jangan lupa nanti disesuaikan dengan subdomain yang sudah dibuat tadi ya. Tadi kita sudah buat subdomain pertama-tama tadi dengan nama API titik nama domain ya. Ini kita pastekan di sini. Ini kita ubah ya, app env ini menjadi production. Lalu kemudian debug ini kita ubah menjadi false. Lalu kemudian kita coba simpan. Oke. Setelah itu kita kembali ke panduan. Kita lanjut ke langkah ke-7. Kita disuruh jalankan Composer install. Namun perlu untuk dipahami bagi teman-teman pengguna OpenShift yang ingin menginstal OpenShift API ini. Jadi Composer install ini akan berjalan jika sudah atau hostingnya support dengan ini ya, proc open sesuai dengan versi PHP yang digunakan pada domain maupun subdomain tersebut. Kalau itu belum dikonfigurasi atau belum support, maka perintah Composer install dan lain sebagainya tidak akan berjalan sesuai yang diinginkan. Lalu kemudian setelah itu kita klik enter. Ini belum bisa ya. Oh, di sini kita disuruh untuk mengupdate komposernya dulu. Jadi kita update dulu ya
komposernya dengan menulis perintah komposer update. Lalu kemudian kita enter. Nah, setelah komposer kita berhasil terupdate, barulah kita bisa menjalankan perintah komposer install ya, sesuai dengan pesan yang ada di layar tadi. Lalu kemudian coba kita enter. Nah, perintah komposer install berhasil ya. Jadi itu catatan juga bagi teman-teman, apabila ada error maka perlu dibaca ya pesan errornya itu. Kalau pesan errornya sama seperti yang tadi, maka perlu untuk dilakukan komposer update dulu sebelum melakukan perintah komposer install. Lalu setelah itu kita lanjut ke langkah ke-8. Kita disuruh jalankan perintah PHP Artisan. Kita copy lalu enter. Sudah sukses. Lalu kemudian PHP Artisan yang ini ya, yang ke langkah yang ke-9 ya. Kita paste di sini, enter. Lalu di sini kita maksudnya ini kita disuruh pilih ya atau tidak. Karena ini kita akan menjalankan proses install, maka kita jawab yes ya. Nanti akan tercipta nanti API key-nya secara otomatis akan tercipta di sini. Itu maksudnya yang perintah yang tadi. Lalu kemudian langkah ke-10 kita disuruh jalankan perintah ini ya. cd spasi titik-titik. Kita paste aja lalu enter. Setelah itu langkah yang 12 ini kita skip aja karena biar teman-teman nggak bingung, kita skip aja, langsung kita ke perintah ini ya, perintah symlink ya. Ini kita copy, kita paste di sini. Lalu di situ ada tulisan nama domain. Tadi kita sudah buat subdomainnya ya. Tadi subdomainnya namanya ini. Kita copy ya. Ini kita copy di sini. Nah, namun sebelum klik enter, ini kita hapus dulu ya, teman-teman ya. Folder subdomain ini yang sudah kita buat tadi, yang ini kita hapus dulu. Karena kalau nggak dihapus nanti symlinknya nggak bisa tercipta ya. Nah, setelah sudah dipastikan terhapus folder subdomain yang tadi, baru kemudian kita klik enter. Maka jika sudah muncul seperti ini bisa dipastikan proses penginstalan OpenSeed API kita sudah berhasil. Coba kita akses ya alamat subdomainnya tadi, tempat penginstalan OpenSeed API-nya, apakah kita berhasil apa enggak. Paste di sini lalu enter. Nah, jika sudah muncul seperti ini, maka proses penginstalan kita berhasil ya, sesuai versi saat ini, yaitu 23.03.1. Lalu kemudian konfigurasi selanjutnya adalah kita tuliskan di ujung alamatnya /health check. Pembacaannya health check gitu ya, tapi biar teman-teman bisa paham. Nah, di sini sudah kita dikasih tahu ya konfigurasi apa saja yang harus diisi.
Jadi maksudnya ini adalah di sini kan masih ada email masih false, FTP masih false, database sudah benar. Nah, ini token premium masih false. Ini maksudnya kita disuruh konfigurasikan ya. Di file INP ini nanti teman-teman konfigurasikan saja nanti sesuai dengan konfigurasi teman-teman di hosting masing-masing. Misalnya mulai dari FTP-nya, mulai dari emailnya, dan untuk tokennya nanti di ini ya, di paste di sini, dan kode desanya juga di paste di sini ya. Karena untuk menjaga data sebuah desa, maka saya tidak akan menampilkan konfigurasi token premium maupun kode desa dari desa ini ya. Nanti teman-teman bisa lihat di tutorial sebelumnya untuk konfigurasi email maupun FTP ini ya. Jadi semoga bisa bermanfaat tutorial terbaru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.